Yang paling manis pada pagi hari ini, lihat kiri kanan, kasih senyum, jangan disalamin, disenyumin aja. Sudah, kalau sudah senyum, tolong di-freeze mukanya, terus balik ke saya dengan muka yang sama gitu ya. Nanti saya kalau dipototin suka rada tegang. Oke, pagi hari ini saya mau bicara mengenai satu hal yaitu upgrade. Bagaimana kita berbicara mengenai upgrade gitu ya. How can we upgrade? What God wants us to do? Upgrade, nah itu dia. Gambarnya basketball karena saya mau cerita waktu saya main basketball, masih main. Sekarang masih main tapi ini cerita waktu 33 kilogram yang lalu. Bukan tahun, kilogram yang lalu. Jadi saya tumbuh menyukai olahraga ini pertama kali karena pertama rumah saya waktu itu, pertama kali waktu saya tinggal di Jakarta, rumah saya depannya adalah lapangan basket. Jadi itu pertama kali saya belajar main basket umur 5-6 tahun mulai bawa bola masuk-masukin. Nah dari situ saya bertumbuh dan menyukai olahraga ini dan akhirnya lumayan bisa dan masuk ke tim. Jadi di sekolahan saya jadi pemain basket, setelah itu masuk di klub saya bertanding lagi dan mulai bermain, mulai hobi bermain. Sampai satu saat saya kuliah ke Amerika. Nah di Amerika dunia basket ini sedikit berbeda gitu ya. Kalau di Jakarta saya lumayan tinggi, kalau di Amerika saya sangat pendek untuk seorang pemain basket gitu ya. Sekarang juga Jakarta nggak tinggi-tinggi amat gitu, pemain basket itu udah mulai tinggi-tinggi. Tapi this is how I did, jadi saya waktu kuliah sempat selesai, waktu saya di Portland saya masuk ke small college sempat dan saya daftar untuk tim pemain basket dan saya diterima untuk main di tim basket. Dan this is what I'm gonna say, waktu saya diterima itu bukan karena saya jago-jago amat gitu ya, tapi dia melihat bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan, makanya saya diterima di sana. Setelah itu saya mulai dilatih secara fisik, saya dilatih secara luar biasa. Saya masih ingat dulu waktu latihan fisik, pertama kali latihan fisik itu ya, 5 menit saya udah mau muntah-muntah, padahal di Indonesia saya udah dilatih, tapi cara latihnya beda gitu ya. 5 menit, waduh nih keras sekali latihan fisiknya. Saya masih ingat waktu kita mulai lari, dulu saya lari lumayan kencang, ingat ya, patokannya 33 kilogram yang lalu. Oke, jadi kalau ingat gitu ya, jadi nggak seperti segini, dulu ramping. Jadi waktu itu satu tim kita berlari dikasih tahu bahwa oke, lari, waktu lari 45 menit dari poin A, B, C, D, E masuk balik gitu ya. Jadi satu minggu kita lari 3 kali. Saya masih ingat pertama kali lari, ini mah gampang lari, belum setengah jam udah balik semua. Oke. Dan syaratnya begini, kalau ada satu orang di antara kita yang nggak masuk, kita harus ngulang lagi semuanya. Yang minggu depan dikasih lagi rute yang baru. Makin lama rutenya makin jauh untuk kita berlari. Sampai yang terakhir saya masih ingat udah, kalau nggak salah kita udah lari 6 minggu, ini minggu ke-7 waktu kita lari. Suruh lari dari sini, dari sana, sana, 45 menit. Kita lari, tim kita 14 orang, 2 orang nggak masuk. Wah kita maki-maki tuh 2 orang. Gara-gara kamu nih kita harus lari lagi nih. Akhirnya kita lari lagi, begitu kita lari lagi 6 orang nggak masuk. Nambah banyak. Habis itu suruh lari lagi. Jadi kita lari lagi, mau nggak mau gitu. Karena peraturannya adalah kalau ada yang nggak masuk, semua harus lari lagi. Nah yang ketiga nggak ada yang masuk. Semuanya nggak ada yang make it sampai selesai. Udah di pinggir jalan ada yang muntah, ada yang apa segala macam. But what I'm is this. Untuk saya bisa masuk dalam tim itu, I need to upgrade a lot of things. Ya, dan setelah itu juga belajar. Jadi kita selama pemain waktu ikut main basket, saya cuma diajarin 3 play. Kalau Anda pemain basket, Anda tahu gitu ya, ada 3 play. Jadi play itu udah di set, dari sini lari ke sini, dari sini lari ke sana, lari sini, lari ke sana. Jadi udah di set. Kita cuma hafalin 3 play aja. Jadi kalau seorang yang bawa bola dia udah tahu nih, kalau begini saya ke situ ada ini, ke situ ada ini, ke situ ada ini. Jadi bola udah dilempar sebelum orangnya sampai. Jadi orangnya sampai udah terima bola. That's how we do play. Makanya kalau kita suka nonton basket tuh mereka suka begini, nah itu panggil playnya.
Selama setahun cuma hafalin 3 play aja. Tapi satu play optionnya bisa 16 sampai 22. So there's a lot of things. What I'm gonna say is this. Waktu saya mulai ikut latihan di sana, karena levelnya adalah level yang berbeda, I need to upgrade a lot of things. Pertama physical. Physical saya di-upgrade. Kemampuan saya di-upgrade. Loncat saya berbeda banget setelah ikut latihan itu. Jauh lebih tinggi. Loncat, larinya juga jauh lebih kuat. Gak cuma physical, otak juga dilatih. Untuk bisa berpikir seperti apa yang mereka perlukan. Mental juga dilatih gitu. Karena kita lawan, ingat waktu saya main di Indonesia, lawannya biasanya setinggi saya. Sekarang saya main di Amerika, saya udah paling pendek. Paling pendek. Mereka 6'2", 6'3", 6'4". 6'4 itu berapa ya? Udah 190 udah. Sementara saya cuma 175, pendek gitu istilahnya. Tapi saya diajari untuk menjaga orang yang lebih tinggi, bagaimana caranya. Jadi mental pun dilatih dan semua. Jadi banyak hal yang perlu di-upgrade untuk bisa ikut tim basket itu dan bisa main. Dan bisa dipakai. Hari ini yang saya mau katakan adalah begini, when we play against, kalau kita ikut satu tim yang baik, we need to upgrade. God always start with where we are. Tuhan itu mulai dengan siapa kita saat ini, tapi dia nggak akan stop dengan siapa kita pada saat ini. Ngerti ya maksudnya ya? Tuhan mulai kita misalnya posisi segini, tapi dia mau kita untuk bertumbuh, sehingga sampai di satu posisi di mana yang memang harusnya kita di sana. Kita katakan kita diselamatkan, kita dipanggil, there is calling, kita dikasih purpose, dikasih tujuan, dan juga dikasih kasih karunia untuk bisa berjalan. So God always start with where we are right now. Jadi jangan khawatir siapapun Anda, dimanapun Anda saat ini, that's how God start. Itu Tuhan mulai. Tapi kalau Tuhan bekerja di kehidupan kita, there is things yang perlu ditingkatkan, perlu di-upgrade. Because we are playing with the good teams. Dengan tim yang baik. Maka itu kita perlu melatih diri kita untuk bertumbuh. Bersama dengan Tuhan. Saya kasih contoh begini deh. Tirsa aja. Coba saya tanya ya sekarang ya. Di Bali ada konser. Yang nyanyi Adele. Oke. Jadi kalau Adele konser di Bali pada mau nonton enggak? Nonton dong. Terus Adele pilih Tirsa. Boleh enggak jadi backing vokalnya Adele? Mau? Nah pertanyaan saya begini. Orang datang untuk Adele kan? Timnya Adele. Nah pertanyaan saya, kalau Tirsa kamu dipanggil, kamu bakalan latihan lebih keras atau kamu ya udahlah? Latihan dan pastinya nggak bisa tidur. Kenapa latihan? Biar bisa menghasilkan yang terbaik. Ya. Because you are in the better team. Nah, kamu di tim yang lebih baik, yang nyanyi Adele. Coba kalau Pastor Herman yang undang kamu nyanyi di sini. Dia nggak perlu latihan, oh ya Pastor Herman gitu istilahnya. Tapi kalau Adele yang ngajak dia, nah ini beda. Dia akan latihan. Ya dong, ya kan? Kalau Pastor Herman yang ngajak, I don't think dia akan latihan. Dia mungkin malah latihan untuk tebel muka supaya nggak malu. Tapi kalau Adele yang ngajak, karena it's a different league, dia akan latihan lebih keras. Kenapa? Karena yang ngajak Adele. Nah can you imagine, thank you dear. Can you imagine dalam kehidupan kita, pada waktu kita diajak, yang ngajak ini bukanlah manusia, tapi Tuhan yang ngajak, Tuhan yang kasih purpose. League-nya beda. Dan kalau Tuhan yang ngajak, Tuhan bekerja, itu melampaui kemampuan kita. Tapi ada satu hal yang kita perlu lakukan, yaitu to upgrade our life. Untuk bisa mengikuti jalurnya Tuhan. God start where we are, Tuhan mulai dengan siapa kita sekarang saat ini. Dengan semua kekuatan kelemahan kita, yes God start with where we are. Tapi Tuhan gak stop di sini. Tuhan mau kita mulai melangkah satu langkah demi satu langkah untuk bisa maju. Makanya upgrade dalam kehidupan Anda dan saya itu perlu. And upgrade is good. Upgrade is good. Kalau Anda pakai iPhone atau pakai telepon kan biasanya suka OS-nya di-upgrade ya kan. Supaya lebih ini, lebih ini, lebih ini.
Kalau yang naik motor tahu, teman-teman naik motor, biasanya kita juga upgrade motor kita. Supaya lebih nyaman, lebih ini. So it's good. Upgrade is good. Nah kita kan belajar pada firman Tuhan. The mission adalah every player, every practice, all for progress. Semua itu perlu bertumbuh di dalam satu progress. Dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan, semua daripada Anda dan saya ini perlu bertumbuh. Karena bertumbuh itu tanda kita ini healthy, sehat. Amen. Why we want you to grow? Because we want you to be healthy. Kita mau Anda ini sehat. Makanya sehat itu perlu bertumbuh. Ada pertumbuhan, kalau kita stop bertumbuh, kesehatan kita menurun. Alkitab katakan di Roma 12, 1-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, transform, upgrade oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Alkitab katakan tadi, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, because of the mercy of God, aku menasihatkan kamu. You know, to upgrade is the act of mercy. Adalah adalah penunjukan daripada kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan. It means that level kita Tuhan mau pakai. Oke? Level kita Tuhan mau pakai. Kalau tadi saya bilang gitu, misalnya Adel memilih Tirsa. What do you think Tuhan memilih Tirsa? Kurang lebih apa, Tir? Kenapa? Buat saya itu suatu act of mercy. Karena banyak orang yang mungkin di Bali saya nggak tahu kenapa pilihnya Tirsa. Tapi kalau dipilih it's an honor, suatu kehormatan. Yes, yes. Then I will practice to do that. Dan akan melatih diri saya untuk melakukan hal itu. Karena itu pertama, it's an act of mercy, suatu tindakan daripada belas kasihan Tuhan. Jadi kita perlu upgrade, memperbaharui kehidupan kita. 2 Korintus 5, 17, 18 dikatakan begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan diri dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Maksudnya begini, I believe, saya percaya, jadi jangan pernah merasa bahwa ya udahlah yang penting saya ke gereja, duduk di gereja and selesai, cukup daripada cuma pergi ke gereja. Saya nggak bicara mengenai apa yang kita lakukan dalam gereja ini, tapi saya bicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Waktu Tuhan memati bagi kita, start where we are. Saya rasa bahwa setiap hari kita Tuhan punya tujuan, right? Maka itu kita perlu bertumbuh. Kemarin saya baru sempat ngobrol gitu ya dengan do you call pastor now? Pastor Daniel belum? Calon pastor Daniel. So we talk about a lot of things. Salah satunya kita talk about responsibility.
suatu tanggung jawab. Pernah pikir nggak, what is responsibility? Apa tanggung jawab itu? What is a responsibility? Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah bagaimana kita meresponi kepada apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. How we respond toward God's provision, that's responsibility. Kita meresponi apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya punya istri. Makanya saya punya tanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan kasih istri. I will not have that responsibility. Saya nggak punya tanggung jawab itu kalau saya nggak punya istri. Yes. Teman-teman punya suami. Makanya kita punya tanggung jawab. Meresponi apa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih bisnis, kita punya responsibility toward our business. Kalau Tuhan kasih usaha atau pekerjaan, kita punya tanggung jawab. Kenapa? Itu yang diberikan pada Tuhan. Kita punya anak, it's also our responsibility. Kalau Tuhan kasih talenta, it's the same thing. How we respond toward the provision God gave us. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan berikan. Itu tanggung jawab. Kalau nggak mau tanggung jawabnya, ya jangan mau. Kalau Anda suami nggak mau tanggung jawab sebagai suami, ya jangan menikah. Amen. Jadi serius. Tapi seringkali yang membuat kita stres adalah pada waktu kita melakukan apa yang bukan tanggung jawab kita. Contohnya. Seorang suami tanggung jawabnya adalah apa? Untuk memimpin, mengasihi, dan provide dan protect. Melindungi, menyediakan, penyedia, mengasihi dan memimpin. Itu tanggung jawab suami. Kita menjadi stres kalau kita melakukan yang bukan tanggung jawab kita. Misalnya apa? Merubah istri. Itu bukan tanggung jawab suami. Itu tanggung jawab Tuhan. Halo suami-suami. That's not your responsibility. Itu tanggung jawabnya Tuhan. Kamu akan stres kalau kamu berpikir bahwa bagianku adalah merubah istriku. Sama juga dengan istri. Kamu akan stres kalau kamu berusaha untuk merubah suamimu. Karena tanggung jawab kamu sebagai istri dikasih suami adalah apa? Untuk menolong, to help, to respect, and to submit. Menghormati dan submit. Itu tanggung jawab istri. Kalau Anda berusaha merubah suamimu, kamu stres. Karena itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Tuhan. Begitu juga dengan anak. Tanggung jawab kita apa? Mengasihi, mengarahkan, to give direction, mengasihi, mengajar, itu tanggung jawab kita. Merubah anak kita juga bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab Tuhan. Dalam gereja pun sama. Bagian kita adalah mengajar kebenaran, bersandar pada Tuhan, hidup dalam satu jemaat, itu tanggung jawab kita. Tapi untuk merubah teman-teman bukan tanggung jawabnya kita, tanggung jawabnya Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan tanggung jawab kita. Kapan dia bertobat itu bukan tanggung jawab kita, itu pekerjaannya Tuhan dan Roh Kudus. Amen. Jadi ada orang bilang, saya udah nginjil gak ada yang bertobat. Ya gak apa-apa, tetaplah menginjil. Karena bertobat gak bertobat itu bagian kamu. Bagian kamu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan the good news, Injil, gospel, kabar baik. So dalam kehidupan kita ini Tuhan kasih tanggung jawab karena Tuhan berikan provision. God give me something dan saya bertanggung jawab dengan itu. Saya punya gift Tuhan kasih pastoral and teaching. Ya udah, itu tanggung jawab saya untuk bisa bertumbuh di dalam hal itu. So we need to upgrade our life. Kita perlu upgrade dalam kehidupan Anda dan saya. Pertama hati kita. Hati itu perlu di-upgrade. Masih di sini. Oke, heart. Alkitab katakan mempersembahkan, to present. Artinya adalah to exhibit. Oke. Kenapa hati kita ini perlu di-upgrade? Kita harus mengerti siapa diri kita. Oke. You have to understand who we are. Siapa diri kita dan hati ini milik siapa. Kalau kita selalu merasa bahwa kita cuma gimana ya, kita ini gak berharga, hati ini merasa bahwa kehidupan kita berharga, nantinya kita akan repot.
Nah, kata mempersembahkan itu to present, itu to exhibit. Untuk mempersembahkan itu untuk memamerkan. Oke, Alkitab katakan untuk memamerkan tubuh yang hidup yang kudus. Nah, bagaimana kita bisa memamerkan tubuh yang hidup, yang kudus? Anybody here merasa bahwa hidupmu 100% kudus? Alkitab waktu mempersembahkan bukan berarti bahwa kita setengah mati berusaha supaya hidup kita kudus, bukan gitu. Alkitab mengatakan memamerkan. Jadi kalau memamerkan itu apa? Yang sudah jadi, ya apa enggak? Iya kan? Yang sudah jadi. Oke? Saya punya teman di sini, Steve, seorang pelukis. Dia melukis gitu ya. Waktu dia melukis, kata ini memamerkan itu begitu. Waktu dia melukis sudah jadi dipamerkan, ini lukisan saya. Itu memamerkan pekerjaan yang sudah jadi, exhibit. Untuk memamerkan, memperlihatkan pekerjaan yang sudah jadi. Jadi waktu Alkitab katakan persembahkan, pamerkan tubuhmu yang kudus ini, hidup yang kudus berarti sudah jadi. Bukan abis ini kita, Tuhan suruh gitu, ya udah kita setengah mati hidup kudus, bukan gitu. But you have to understand, the righteousness doesn't come from what we do. Bukan datang daripada apa yang kita lakukan, dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Right? Right? Tapi sekali lagi nggak stop di situ. Makanya Alkitab katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan we are responsible for what God gave us. Tuhan berikan kekudusan. Karena Yesus mati di kayu salib. Dan kita responsible. Apakah kita berarti nggak bisa buat salah? No, kita masih buat salah. Makanya Alkitab katakan, berkali-kali pun kau jatuh dalam dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Kalau kamu minta ampun, dia akan mengampuni. Kalau Tuhan katakan berkali-kali pun kau jatuh dalam dosa, it means that kita akan berkali-kali jatuh dalam dosa. Tapi nggak berarti bahwa kita mau hidup dalam dosa. Makanya hati ini perlu diperbaharui, perlu di-upgrade untuk bisa melihat bahwa kita ini miliknya Tuhan. Bisa gagal, bisa. Tapi yang saya pamerkan bukanlah siapa saya, tapi siapa Dia di dalam saya. Bukan apa yang saya bisa lakukan, tapi apa yang sudah Dia lakukan, itu yang saya pamerkan. Jadi kalau seorang pendeta di sini khotbah, saya nggak pernah lagi berbuat dosa. Saya nggak berani tuh ngomong gitu. Karena saya masih melakukan kesalahan. Tapi saya berani berkata bahwa hidup saya ini kudus. Kenapa? Karena bukan saya. Yang saya pamerkan adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Because by myself, sampai kapanpun juga saya nggak bisa hidup kudus. Halo? Dengan saya sendiri, nggak bisa. I cannot. Tapi yang saya pamerkan adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. You're not holy because of what you do. Anda tidak kudus karena apa yang Anda lakukan. Because of God, you become holy. Karena apa yang Tuhan lakukan di kayu salib, kamu jadi kudus. Because you are holy, karena kamu kudus, act like one. Bertingkah lakulah seperti seseorang. Jadi holiness itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi status kita di dalam Tuhan. Kekudusan itu adalah status kita dalam Tuhan. Makanya saya berani memamerkan. Apakah habis itu berarti bahwa saya bisa hidup seenaknya? Itu Anda tidak mengerti namanya. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau saya seorang raja, ngangkat seorang anak, dia menjadi anak raja. Ini saya suka pakai, Daniel bantu saya deh. Saya ngangkat seorang pengemis di Bali, namanya Daniel, dan saya seorang raja. Hari itu saya lihat ini anak lucu juga, ya udah deh saya angkat jadi anak. Hari itu dia menjadi anak raja. Pertanyaan saya, kenapa dia menjadi anak raja? Kenapa dia jadi anak raja? Karena bapaknya raja, right? Nah kehidupan dia belum jadi anak raja. Tapi di situ, ingat, God start from where you are. Waktu saya angkat dia menjadi anak raja, kehidupan dia belum jadi anak raja. Tapi I need to upgrade him untuk mengajarkan, oke, hidup jadi anak raja nggak kayak anak pengemis. Ya kan? Saya ajarin sekarang.
Kalau dia mungkin masih nggak ngerti, begitu lihat kulkas banyak makanan panik dia. Dasar pengemis kan. Waduh, makanannya banyak, diambilin semua makanan, ditaruh di kolong bawa ranjang. Waktu saya masuk ke kamar dia, kenapa kamarmu bawa ayam betutu, babi guling, dan itu semua. Saya buka kolongnya, ya ampun semua makanan diumpetin di situ. Saya bilang, look Daniel, kamu gak perlu begitu lagi karena kamu ini anak raja. Hidupmu perlu menjadi seperti anak raja. Caranya gimana? Nih saya ajarin. Kalau lapar, minta. Dikasih makan. Apakah berarti anak raja gak punya tanggung jawab? Punya, dia punya tanggung jawab. He need to grow sebagai anak raja. Kenapa? Karena bapaknya raja. Karena Tuhan membuat kita kudus, kita perlu bertumbuh dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Nggak berarti bahwa kita nggak buat salah, belum. Dan tunggu, sabar sebentar. Right? Kalau misalnya ya, saya kata, dia dari kecil diajarin cara hidup sebagai anak raja. Kalau makan harus begini. Kalau jalan harus begini. Tahu jalannya anak raja? Saya juga nggak tahu, jadi nggak usah dicontohin. Kalau jalan harus begini, kalau makan harus begini, kalau ya buang air ke airnya sama aja sih. Pokoknya diajarin cara hidup anak raja. Tapi kalau bapaknya bukan raja, dia nggak pernah menjadi anak raja. Kita berusaha hidup kudus. Nggak melakukan hal ini yang kita lakukan. Kalau kita nggak pernah diangkat menjadi, kalau Yesus nggak pernah mati dan kita nggak bisa terima kematian Yesus menjadi juru selamat kita nggak akan pernah jadi kudus. Walaupun kita berpura-pura atau berlaku seperti orang kudus. You'll never be holy. Why? Karena nggak ada Yesus dalam kehidupan kita. Bahasanya begitu aja. But you will never become holy. Karena Yesus gak ada dalam kehidupan kita. But if Jesus is in you, you become holy. You become righteous. Then I will teach you. Holy Spirit will teach you. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana caranya hidup sebagai orang benar. Apakah butuh waktu? Butuh waktu. Itu yang kita sebut upgrade. Tuhan mulai dengan seorang pengemis yang diangkat menjadi anak, tapi setelah itu yang disebut upgrade dia mulai diajarin cara makan, cara jalan, cara mandi, cara berpikir, cara cari istri. Makanya dapatnya Rachel. Kalau dulu dapatnya mungkin bukan Rachel. Someone else, I don't know who. Tapi karena dia udah menjadi anak raja, anak Tuhan. Ya dapatnya juga anak Tuhan. Thank you Dan. So, it's a matter of your heart. Hati kita ini taruhnya di mana? We need to understand. Hati kita ini miliknya siapa? Kalau memang miliknya Tuhan, you will be fine. Apakah enggak? Masih, trust me. Kesalahan itu selalu ada, karena kita masih hidup dalam daging. Amen? Tapi remember this. Kita bukan menjadi kudus karena kita bertingkah laku seperti orang kudus. Pokoknya gue gak boleh buat kesalahan. You'll never become holy. Tapi waktu kita menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya, apa yang dilakukan, pengorbanan yang kita terima, then we become holy. Dan hiduplah sebagai orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Heart. Kedua, mind. Pikiran kita juga perlu diperbaharui. Alkitab kata memperbaharui akal budimu, renewing your mind. Dari satu kata anakainosis artinya apa? Diperbaharui, di-upgrade, di-fix, renovasi. Siapa di sini yang pernah renovasi rumah? Let me ask you, why? Kenapa Anda merenovasi rumah Anda? Kenapa? Why? Because you want to have a better one. Yes? Enggak ada orang renovasi rumah, kenapa? Ini terlalu bagus, gue mau lebih jelek. Enggak ada. Dan untuk renovasi kita butuh waktu, kita butuh budget. Kita kumpulin dulu uangnya. Untuk bisa merenovasi, ada harga yang harus dibayar. Itu merenovasi, arti kata merenovasi itu adalah apa? Memperbaharui sehingga menjadi lebih baik. Otak kita perlu diperbaharui supaya menjadi lebih baik. Apa yang masuk itu nanti akan keluar.
Kalau seorang anak yang dibilang dari dulu adalah, udah kamu, you are, bahasanya apa, sial lah. Kamu bakalan sial terus seumur hidup. Lihat aja bapakmu, kakekmu sial. Dia akan berpikir bahwa dia akan selalu sial. Tapi kalau otak kita ini diisi dengan firman Tuhan, berbeda. Maka itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa kita baca firman Tuhan? Supaya kita ini bertumbuh, otak kita ini perlu dirubah. Sehingga tidak berpikir suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan udah bilang, kamu ini anak Tuhan. Kita masih bilang kita anak setan. Repot, apalagi orang tua bilang, kalau anaknya nakal bilang, lu anak setan, jangan gitu. Kalau lu bapaknya dibilang anak setan, ya lu setannya. So you need to speak the word. Bicara mengenai firman Tuhan. Otak ini harus dirubah. Bagaimana caranya merubah? Diisi lebih banyak dengan firman Tuhan. Dari otak turun ke hati. Upgrade your mind. Coba katakan yang sebelah kiri kanan. Ayo dong. Pemikiranmu perlu bertumbuh. Perlu di-upgrade. Ngomong dong. Perlu di-upgrade. Jangan berpikir seperti yang orang kebanyakan pikirkan. Tapi berpikir seperti apa yang Tuhan ajarkan kita untuk berpikir. Kalau otak kita mulai di-upgrade, kita akan menghadapi hidup ini dengan lebih penuh dengan damai sejahtera. Enggak terlalu stres. Amin. Siapa yang sini percaya dan tahu bahwa otak saya perlu di-upgrade pemikiran saya. Kalau kita jujur, saya pun masih upgrade pemikiran saya. Makanya saya baca firman Tuhan. I need to upgrade my mind. Karena seringkali saya masih ketarik kepada yang namanya kekhawatiran. Ketarik kepada namanya kekecewaan. Ketarik kepada hal-hal yang berpikir, waduh Indonesia bisa nggak ya? Dunia mengatakan Indonesia bisa nggak nih dengan kondisi seperti ini? Itu yang terjadi. Tapi kan di atas daripada semua Indonesia ini ada satu yang namanya Tuhan. Yang berkuasa, yang memerintah. Yang punya kuasa lebih daripada semuanya. Amen? Aduh saya bisa nggak ya? Di luar daripada semua kemampuan saya ada yang namanya Tuhan. Kalau Tuhan panggil, Tuhan akan mempersiapkan. Tuhan akan memperlengkapi. That's what the word of God say. Dan kita takut dengan panggilan Tuhan karena kita merasa kita nggak mampu. Makanya otak ini perlu diisi. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan panggil, dia akan berikan kita kemampuan. Amen? Dan saya mau katakan setiap daripada kita ini dipanggil. Setiap daripada kita ini punya fungsi dalam tubuh Kristus. Maka itu tadi Alkitab katakan, yang punya gift bernubuat, bernubuatlah. Yang mengajar, mengajar. Panggilan itu suatu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Panggilan itu bukan menjadi full time, gak full time. Itu bukan panggilan, itu kerjaan. Halo. Panggilan is higher than that. Saya percaya Tuhan katakan, I will equip all the saints. Semua orang kudus saya akan memperlengkapi semua orang kudus. Semuanya. Ada yang dipanggil menjadi gembala, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi rasul. Ingat firman Tuhan itu? It means, itu berarti setiap daripada kita adalah salah satu daripada itu. Mau kerja dimanapun juga, Anda adalah itu. That's who you are, bukan what you do. Itu siapa dirimu, Tuhan kasih dalam kehidupanmu. If you are a pastor, dimanapun Anda berada, mau di tempat kerjaan, mau di lapangan basket, mau di lapangan pedal, mau di tempat motor, mau dimanapun juga, you will do pastoring because that's who you are. Itu siapa dirimu. If you are a teacher, dimanapun juga kita akan ngajar. I'm a pastor teacher. Di perusahaan saya mengajar. Saya pastoring juga. Nanti adik saya akan nyanyi buat saya di adik saya. Tapi kumpul sama mereka juga my gift keluar. Akhirnya saya pastoring dan juga mengajar. Karena itu siapa diri saya, dimanapun saya berada, itu akan keluar. Amen? Karena itu action kita perlu di-upgrade. Melakukan karunia yang Tuhan berikan.
Saya mau kasih tahu sekali lagi, siapapun Anda, Tuhan berikan karunia. Tuhan panggil. Siapapun Anda, berapapun umur Anda, Tuhan kasih karunia. Panggilan. Saya masih ingat satu hari waktu saya masih muda, 33 kilogram yang lalu ceritanya. Nggak mau ngomong tahun, ngomong berat badan aja ya. 33 kilogram yang lalu saya ikut misi. Waktu itu kebetulan kita melayani di Eropa, Europe. Jangan pikir Eropa enak ya. Waktu pertama kali saya ikut misi waktu itu, saya masih main drum, jadi saya main drum. Saya juga supir, saya nyetir, saya juga masak. So I'm chef, drummer, and the driver. Untuk pelayanan itu. Karena zaman dulu belum ada yang ngatur. Jadi pagi saya harus masak dulu untuk teman-teman, makan baru kita pergi pelayanan. Nah itu saya nyetir. Pulang sama, selesai balik saya harus masak dulu, makan baru bisa tidur. So I was the drummer, I was the chef, and I was the driver. Nah satu tempat waktu itu, waktu saya lagi melayani, saya lagi main drum, saya lihat ushernya tuh seorang nenek-nenek, tapi aduh ini nenek-nenek penuh sukacita banget ya. Dia welcome orang, nenek-nenek udah tua, ya namanya nenek-nenek udah tua lah ya, kalau masih muda bukan nenek-nenek. Dia melayani orang dengan sukacita, semua orang dipersilakan dan itu semua. Aduh, I love to see her. Saya lihat senyumnya itu kayaknya, aduh luar biasa sekali. Waktu melayani, sampai saya nggak tahan, saya samperin nenek itu. Saya tanya, Nek umurnya berapa? Dia bilang 82 tahun. 82 tahun. Terus saya tanya dia, nenek semangat banget melayani. Apa sih yang membuat kamu mau melayani seperti itu? Terus dia bilang, 3 tahun yang lalu, dia waktu itu masih gak bisa bergerak, dia lagi sakit. Tuhan jamah hatinya, dia bertobat dan setelah itu dia mengalami kesembuhan. Sejak itu dia bilang hidup saya untuk Tuhan melayani Tuhan. Umur 79 tahun, waktu Tuhan jamah pertama kali. Oke, setelah itu dia melayani dengan sukacita. Poin saya adalah, sama Tuhan tuh gak ada yang terlambat. Kita berpikir, aduh gue udah tua, mau ngapain lagi. Banyak yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup sampai tua, sekali lagi, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk terus berfungsi, untuk melayani. That's how God is. Makanya kita belajar untuk bisa upgrade hati kita. Mulai melihat sisi kita, hati kita ini milik Tuhan. Hati kita cuma bisa diisi, hati kita selalu perlu diisi. Either kita isi dengan orang, dengan uang, atau dengan Tuhan. That's hard. Hati gak akan pernah kosong, selalu perlu diisi. Pikiran kita sekarang selalu perlu diisi. Perlu berpikir. Kemarin saya baru ngobrol dengan satu teman, lagi saya bantu. Karena dia terikat dengan hal-hal yang ya gak benar. Tapi saya cuma nanya, otak kamu diisinya apa? Are you still dealing with porn? Dia bilang iya, itu di stop dulu. Karena kalau otaknya begitu, nanti pelariannya ke tempat yang seperti begitu. Coba itu di stop, diganti dengan firman Tuhan. Cara berpikir kita akan berbeda. Oke? Kalau otak kita isinya semuanya, saya nggak bilang salah ya. Tapi isinya Netflix semua. Ya susah. Susah nanti jadinya. Dan kita berpikir dunia kita seperti itu. Bukan, dunia kita gak seperti itu. Dunia kita itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. That's our world. Karena itu upgrade. Hati kita, pikiran kita, action kita. Mulai melakukan sesuatu. Saya akan akhiri dengan ini. Saya akan panggil seorang yang ya, I call him my little brother lah, adik saya. Jadi Bams, I'm here. Mic-nya mana? Mic-nya. Sini Bams, sebelum nyanyi kita ngobrol sebentar. Shalom semuanya.
Dia seorang adik buat saya yang kita sering bareng-bareng. Dia juga seorang penyanyi. Saya ngajarin dia nyanyi. Saya bilang, saya nyanyi kayak gini, kamu jangan ikutin. Nah itu cara saya ngajar. But the things about him adalah saya bisa melihat begitu banyak simplicity dalam kehidupan dia. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana kamu lihat Tuhan? Dia jawabnya kadang-kadang simple tapi ya saya lihat Tuhan tuh kayak Bapak. Padahal dia tumbuh dengan father figure yang lemah tapi dia bisa melihat hal seperti itu. So Bams, I just want to coba sebelum nyanyi sharing yang kamu alami gitu ya kan. Bagaimana intinya kamu mengenal Tuhan? Oke, pertama-tama perkenalkan saya Bams. Saya mungkin kebanyakan orang tahu saya sebagai penyanyi. Yang belum tahu, halo saya Bams. And Tuhan itu jujur dalam kehidupan saya baik sekali. Dan dulu mungkin teman-teman tahu yang terjadi dalam keluarga saya. Mungkin yang kalau nggak tahu, saya nggak bisa cerita penuh karena ceritanya sangat panjang banget. Nanti ibadah keduanya nggak ada. So, but sebelum ada kejadian itu, kejadian di waktu di COVID to my family and everything, singkat ceritanya saya bercerai, ibu saya bercerai waktu itu. Dan waktu COVID, I got a cancer, and waktu COVID juga bisnis kita berhenti kan, kebanyakan. Jadi lumayan banyak yang tumpang tindih sekali permasalahan ketika COVID. Yang sebelumnya, jujur saya manusia yang tidak pernah gagal. Semuanya tuh berhasil. Semua yang saya lakukan tuh berhasil, I got everything I want. Kayak bener-bener minta ke Bapak langsung dikasih, nih buat lo. Minta ke Bapak, nih buat lo. Minta Bapak, nih buat lo. But that is the first time saya merasa ada kebuntuan dalam kehidupan. Dalam kehidupan tuh, kok begini ya tiba-tiba hidup gue. Padahal kan gue percaya Tuhan, padahal kan gue sayang sama Tuhan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba begini gitu. Jadi banyak tanda tanya sekali lah pada waktu itu. Sebelum kejadian COVID itu soalnya saya mengerjakan apapun tidak ada yang gak jadi. Tuhan selalu kasih jalan walaupun saya berusaha ya. Walaupun saya mengerjakannya dengan sungguh. Tapi memang kan kalau Tuhan gak mengizinkan juga gak bakal jadi. Dan ya gitu. Jadi kemarin tuh series yang kemarin tuh parah sekali buat saya. Saya tuh terpukul sekali apalagi itu mengenai keluarga saya. Itu kalau dalam kehidupan saya yang paling penting tuh itu. Mungkin buat sebagian orang yang beriman juga setuju bahwa yang terpenting itu adalah Tuhan dan keluarga dibanding segalanya gitu. Apapun bisa kita tinggalin untuk keluarga dan itu yang hancur waktu COVID. Not financially, not not on anything else, tapi keluarga. Itu ternyata satu titik yang paling rapuh buat saya. Yang bikin saya benar-benar jatuh. Karena saya sih ini ya, nangkepnya ya setan tahu lah yang mana saya lemahnya. Saya tuh lemahnya di keluarga, saya tuh paling gak bisa keluarga saya diganggu. Keluarga saya diganggu, saya waktu itu menurut saya tidak menjadi diri saya sendiri. Saya jadi bisa marah, saya jadi bisa mengambil keputusan yang gegabah. Saya bisa melakukan hal-hal yang tidak logically baik lah. Dan itu terjadi karena semuanya saya lakukan ya untuk melindungi keluarga saya. Karena waktu itu ibu dan nenek saya rasa sangat terancam dengan kejadian kemarin. Dan banyaklah hal yang ternyata pada akhirnya tidak perlu saya lakukan. Karena memang semua itu butuh proses. Semua itu butuh waktu. Yang terkadang kita sebagai manusia walaupun logically kita bisa kita rasa kita bisa selesaikan, ya ternyata memang belum waktunya untuk selesai gitu. So, long story short, saya nggak mau cerita permasalahannya apa karena itu cuman ngejelekin orang dan itu cuman membuat nanti dendam di depan. Saya cuman bisa bilang
long story short kita bersiteru tuh ada berapa ya? 1, 2, 3, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun kita keluarga bersiteru, bolak-balik polisi, lapor kanan, lapor kiri, yang gak penting. Dan sangat disayangkan ya sebuah keluarga bisa kayak gitu. Apalagi waktu itu bapak tiri saya dan ibu saya adalah suami istri. Dan mereka melakukan itu gitu, sangat-sangat disayangkan. Dan ya sebagai saya anak paling gede, ya saya yang capek sih memang bolak-balik polisi, ngapain semua saya sendiri yang lakuin. Itu sih memakan banyak tenaga, sampai cancer saya nggak ingat sama sekali. Saya nggak peduli, saya nggak kepikiran. Karena memang menurut saya itu jadi nggak penting, karena priority saya tuh untuk nyelamatin keluarga saya waktu itu. Nah singkat cerita, banyak di perjalanan itu, banyak hal-hal yang saya kepikiran, yang menurut saya sekarang akhirnya untung gue gak lakuin ya, itu kan gak baik. Cuman waktu itu hampir saya lakukan. Yang menahan saya tetap adalah ibu saya. Ibu saya tuh luar biasa. Menurut saya dalam kejadian ini saya bisa bilang dia yang pass the test. Karena mau sejahat apapun orang, padahal dia punya kapabilitas untuk membalas, tapi dia gak balas. Sampai kita gedek lihatnya kayak, kenapa sih lu gak balas? Lu kan juga punya kekuatan, lu kan juga punya power gitu. Bukan cuma dari dia doang. Belum tentu menang, cuma setidaknya kita sebenarnya bisa balas. Cuman dia tetap milih tidak membalas. Luar biasa sih. Sampai dia selalu, sampai pada satu hari dia bilang, udahlah bang, biarin aja. Kalau orang jahat sama kita, bukan berarti kita mesti jahat balik kan. Biarin aja waktu yang jawab. Singkat cerita, tahun ini my stepdad passed away. Dan itu udah Indian tuh. Kita jadi waktu dia pass away tetap aja masalah belum selesai. Dia meninggalkan masalah untuk keluarga besarnya. Yang semua yang emang udah pecah, tapi tetap aja kita kan karena masalah belum selesai tetap mesti diselesaikan kan. Akhirnya ya udah kita samperin deh, ibu saya bilang. Ibu saya bilang kita samperin, kita ngomong baik-baik, kalau dari sini gak bisa baik-baik, oke Bams, lo boleh lakuin apa yang semestinya lo lakuin kemarin. Yang mami tahan-tahan, mungkin mami yang salah. Jadi orang sabar. Nah, kita samperin, ternyata ketika nyamperin ke rumahnya HS waktu itu, yang terjadi adalah keluarganya minta maaf atas apa yang terjadi. Ada satu permasalahan yang membuat Gonogini belum bisa diselesaikan dan saya tidak bisa ceritakan, itu tuh personal dan sangat memalukan untuk keluarga dari ayah tiri saya. Jadi buat apa? Cuman intinya permasalahan itu membuat mereka sangat susah sekali. Dan yang terjadi teman-teman tahu apa? Sampai titik koma semua barang ibu saya dibalikin. Semuanya. Sampai titik koma. Sekeluarga minta maaf. Pernah memfitnah ibu saya. Dan puji Tuhan. Indian bisa begitu. Dan ternyata yang benar ibu saya. Memang waktu yang bisa menjawab. Setelah itu saya juga akhirnya setelah itu selesai. Saya baru bisa mikirin cancer saya. Satu-satu saya selesaikan kan. Cancer saya sekarang saya juga udah free of it. Udah selesai. Kemarin operasi terakhir dan setelah diperiksa sudah bersih juga. Sudah sembuh. Puji Tuhan banget. Tuhan luar biasa baik juga. Jadinya saya bisa bilang saya banyak belajar sih. Dalam kejadian ini Tuhan banyak mengajarkan saya melalui ibu saya. Jujur. Dimana ya kita jadi manusia tuh ya
Ya memang jadi orang baik itu susah. Cuman kan ya bukan berarti susah itu gak bisa gitu. Memang kadang-kadang buat manusia tuh nyakitin. Buat manusia itu ada gregetannya gitu ya. Karena we think we have the power, we think pada satu saat gitu kita kuat. Kita punya sesuatu lah sebagai manusia. Padahal sebenarnya sesuatu itu selalu dari Tuhan kan. Dan ketika kita menunggu tapi kita melakukan yang terbaik, semua pasti akan kejawab karena itu terjadi sama saya. Kita walaupun itu takes 4 tahun ya, cuman Indian akhirnya indah banget buat keluarga kami. Dan Tuhan itu selalu melindungi kami. Tuhan itu selalu ada untuk kita. Cuman kadang karena waktunya tidak sesuai maunya kita merasa dia ninggalin kita. That's how I feel. So, God bless you all. Happy Sunday and hopefully it means to you guys. It means something to you guys. I don't know. Sebelum Bam nyanyi, saya mau kasih tahu ini aja. Saya jalan sama dia cukup lama dari masalah. Coach yang paling tahu. Dia tiap minggu yang nemenin saya curhat. Cuma satu hal yang saya lihat dari kehidupan dia. Selama bertahun-tahun saya jalan sama dia, tidak pernah sekalipun dia menyalahkan Tuhan. Never once he blamed God. Jadi just listen to the heart, dengarkan hatinya dia dan let's enjoy apa yang Tuhan mau katakan juga dalam kehidupan kita. Ini satu lagu